kita senantiasa butuh kepadanya. Teman-teman, ketika kita gagal saat menjalani ujian dari Allah, itu merupakan sebuah kecelakaan yang besar. Bahkan, sangatlah besar. Betapa tidak? Bukankah itu artinya kita gagal menjalani kehidupan? Karena pada hakikatnya, kehidupan adalah ujian. Hal itu juga berarti gagal dalam menjalani kematian. Mengapa? Karena kehidupan setelah kematian adalah saat untuk menuai hasil dari ujian yang kita jalani saat kita hidup. Dan apabila kita gagal dalam menjalani ujian saat hidup, maka hasil apakah yang bisa kita panen setelah kita mati? Tentu tidak ada, selain dari kekecewaan, kesedihan, dan penderitaan yang abadi di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 15, yang artinya, "Hai sekalian manusia, kalianlah yang membutuhkan kepada Allah, dan Allah, dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji." Teman-teman, semua penguasa diktator di muka bumi yang pernah memerintah rakyat dengan tangan besi dan menyombongkan diri karena besarnya kekuasaan yang mereka miliki, pada akhirnya pun juga bertekuk lutut, menghinakan diri, dan secara sukarela maupun terpaksa harus mengakui kekuasaan dan kesempurnaan Allah. Coba tengoklah Fir'aun yang menentang dakwah Nabi Musa dan Harun, penguasa bumi Kan'an yang mengaku sebagai Rob atau zat yang menciptakan, mematikan, memberi rizki dan mengatur alam semesta, serta ilah atau zat yang berhak ditaati secara mutlak tanpa syarat. Itu pun toh pada akhirnya menyatakan secara tidak langsung keterbatasannya sebagai manusia biasa. Tatkala bertubi-tubi ujian kesempitan dari Allah melanda negeri dan rakyatnya, dengan penuh kehinaan, dia memohon belas kasih Nabi Musa. Hal tersebut tersirat dalam surat Al-A'raf ayat 133-134. Itulah akhir dari segala kesombongan dan kezoliman yang Fir'aun dan para pembesar kaumnya lakukan. Mereka memohon kepada Musa agar berdoa kepada Allah agar mengangkat segala musibah yang menimpa mereka. Lalu kemanakah gerangan perginya pemerintahan yang kokoh dan kekuatan militer yang kuat membelenggu rakyat itu? Semuanya lenyap tak berbekas saat dihadapkan kepada ujian kepahitan demi ujian kepahitan yang Allah timpakan. Hati-hati, yang keras dan membangkang itu luruh dalam rasa malu, hina, dan keterpurukan. Jika demikian halnya dengan Fir'aun yang kaya, berkuasa dan berjaya, lantas bagaimanakah halnya dengan kita? Sudah tentu kita lebih layak dan wajib untuk menundukkan hati, merendahkan jiwa, memasrahkan diri, dan memanjatkan permohonan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita, dalam segala keadaan kita, adalah lemah, miskin, dan membutuhkannya. Teman-teman, saat kita kaya, kita dihadapkan pada ujian kerakusan, kekikiran, kemewahan, belenggu hawa nafsu, dan dorongan setan. Saat kita miskin, kita dihadapkan kepada kelemahan, ketamakan, kerendahan akhlak, hingga kekurangan mampuan beramal. Saat kita sehat dan muda, kita dihadapkan kepada godaan syahwat dan kelalaian. Dan saat kita telah memasuki usia senja, kita dihadapkan kepada kelemahan beribadah, ketumpulan pikiran, serta keterbatasan gerakan. Dalam segala keadaan, tempat dan waktu, kita selalu lemah. Kita senantiasa membutuhkan belayan kasih sayang Allah, uluran pertolongannya, dan bimbingan petunjuknya. Kita senantiasa fakir terhadap limpahan nikmatnya, curahan ampunannya, dan pemenuhan kebutuhan kita. Kita tak pernah putus dari kebutuhan untuk diselamatkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala bencana, dilepaskan dari segala musibah, dan dilindungi dari segala tipuan setan dan hawa nafsu yang tak pernah henti menggoda kita. Teman-teman, secara tegasnya, kita tidak mampu meraih segala keinginan kita dan menghindari segala hal yang menyusahkan kita, manakala kita bertumpu pada kemampuan diri kita sendiri. Semua kekuatan, kelebihan dan kemuliaan kita dibanding makhluk-makhluk Allah lainnya, bukanlah sebuah pondasi yang kokoh untuk menopang segala keinginan kita untuk sukses meraih tujuan dan selamat dari segala bencana. Diperlukan kekuatan lain di luar kemampuan kita, sebuah kekuatan yang maha dahsyat dan tak tertandingi. Itulah kekuasaan, kekuatan, dan kehendak Allah. Teman-teman,
Allah dan Rasul-Nya telah mengajarkan kepada kita bahwa jalan untuk mendapatkan kekuatan yang maha dahsyat tersebut adalah doa. Ya, berdoa. Menghadapkan hati dan jiwa sepenuhnya kepadanya, menyebut nama dan sifatnya yang sempurna dan agung, menyatakan kelemahan kita dan melantunkan segala permohonan kita kepadanya. Allah dan Rasul-Nya mengajarkan bahwa doa dan zikir kepadanya adalah bagian yang asasi dalam kehidupan ini. Doa dan zikir tidaklah boleh terpisahkan dari kehidupan dan kematian manusia. Doa dan zikir tidak boleh pula menjauh dari manusia yang senantiasa menjalani ujian dari Robnya. Teman-teman, marilah kita terus berdoa dan berzikir kepadanya, memohon ampunan atas apa yang telah kita lakukan selama ini.